Black Clover chapter 257. Pada chapter sebelumnya kita telah melihat bagaimana pertarungan yang terjadi antara Dante melawan Kapten Yami. Dalam pertarungan tersebut, Dante telah mengeluarkan 80% kekuatan iblisnya untuk memperkuat sihir gravitasinya, yang mana pada chapter sebelumnya Dante berhasil mengeluarkan sihir Singularity Gravity dan membuat Kapten Yami harus mendapatkan banyak luka akibat serangan dari sihir Singularity Gravity tersebut. Namun pada panel akhir chapter sebelumnya, meskipun Kapten Yami harus berusaha sangat keras untuk dapat menghindari kekuatan besar dari Dante, sambil berusaha mencari celah agar dapat mendekatinya, pada akhirnya dengan memfokuskan mana zone-nya, Kapten Yami berhasil menyerang Dante dan membuat tubuh Dante berlubang. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Pada awal panel chapter kali ini, kita dapat melihat kelanjutan pertarungan yang terjadi antara Dante melawan Kapten Yami setelah Kapten Yami berhasil melubangi tubuh Dante. Bahkan setelah melihat bahwa serangannya berhasil melubangi tubuh Dante, tampaknya Kapten Yami sangat yakin bahwa ia dapat berhasil mengalahkan Dante berdasarkan perkataan Kapten Yami yang tertulis, "Maaf, aku melubangi tubuhmu." Dari perkataan tersebut, tampaknya Kapten Yami telah sangat yakin bahwa ia mampu mengalahkan Dante dengan kekuatannya. Namun setelah berhasil melubangi tubuh Dante, Dante yang tubuh bagian tengahnya telah berlubang akibat serangan Kapten Yami malah terlihat tersenyum, yang tak lama kemudian Kapten Yami dikejutkan dengan kemampuan Dante yang dapat meregenerasikan kembali tubuh bagian tengahnya yang telah berlubang. Dan ternyata penyebab mengapa Dante dapat kembali meregenerasikan tubuhnya yang telah berlubang adalah karena berdasarkan perkataan Dante, sihir asli Dante adalah sihir tubuh atau sihir daging. Dan dengan kemampuan sihir tersebut, maka Dante tidak akan bisa mati karena Dante mampu terus meregenerasikan tubuhnya, tidak bisa menua atau melemah. Selain itu, dengan kemampuan sihirnya tersebut, Dante juga dapat memanipulasi tubuhnya dengan membuatnya menjadi sangat besar, yang mana hal tersebutlah yang membuat Dante sangat tidak menyukai sihir tubuh atau sihir dagingnya tersebut, karena membuatnya menjadi jelek sekaligus menandakan bahwa Dante sedang dalam kondisi yang sangat kesulitan yang mengharuskannya menggunakan kekuatan sihir yang dibencinya tersebut. Selain itu, menurut perkataan Dante, Kapten Yami adalah seorang yang sangat brilian. Insting bertarung dan kemampuan Kapten Yami lebih hebat dari Dante. Bahkan Dante sendiri berkata bahwa Dante benar-benar iri terhadap Kapten Yami. Yang artinya berdasarkan perkataan Dante tersebut, jika saja Dante tidak memiliki kekuatan iblis, maka Kapten Yami yang memiliki insting bertarung dan kemampuan yang lebih baik dari Dante pasti telah berhasil mengalahkan Dante dengan sangat mudah. Namun setelah Dante menggunakan sihir tubuh atau sihir dagingnya tersebut yang telah diperkuat dengan kekuatan iblis, kita dapat melihat bahwa pertarungannya melawan Kapten Yami kali ini, Dante tidak menggunakan kekuatan sihir Singularity Gravity-nya lagi, yang pada pertarungan sebelumnya dengan kemampuan sihir tersebut, Dante telah mampu membuat Kapten Yami terpojok dan sangat kesulitan. Dan kemungkinan besar penyebabnya adalah Dante hanya dapat menggunakan satu atribut sihir yang dapat diperkuat dengan kekuatan iblis, entah itu sihir gravitasinya atau sihir tubuhnya. Namun sepertinya Dante tidak dapat menggunakan kedua sihirnya tersebut secara bersamaan sekaligus diperkuat dengan kekuatan iblis. Selain itu, dari dialog Dante yang tertulis dalam pertarungannya melawan Kapten Yami tersebut, tampaknya Dante telah didesain untuk menjadi seorang antagonis yang tidak hanya sekedar menikmati sebuah kemenangan dalam pertarungan. Namun menurut Dante, kesenangan yang sesungguhnya adalah saat di mana Dante dapat menghancurkan orang dengan bakat dan kerja keras. Dante lebih tertarik untuk menghancurkan harapan dan mimpi seseorang yang telah berjuang keras. Lalu setelah Kapten Yami terus saja menerima serangan dari Dante,
yang membuat Kapten Yami terus saja menerima luka dari serangan Dante. Kapten Yami pun akhirnya mengakui bahwa ia tidak akan bisa menang dalam pertarungannya kali ini. Yang mana pada akhirnya pertarungan Dante melawan Kapten Yami pun harus berakhir dengan kekalahan Kapten Yami. Dalam dialognya, Kapten Yami berkata bahwa ini sudah berakhir. Aku tidak bisa mengalahkan orang ini sendirian. Orang ini tidak akan mati dan punya mana yang tak terbatas. Dalam dialog Kapten Yami tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pertarungan antara Kapten Yami melawan Dante telah berakhir dengan kekalahan Kapten Yami. Selain itu, penyebab mengapa Dante yang telah menggunakan banyak mana dalam pertarungannya melawan Kapten Yami, bahkan terhadap pertarungan sebelumnya ketika ia harus berhadapan dengan Asta sebelum kedatangan Kapten Yami adalah karena Dante mendapatkan asupan mana yang sangat banyak dari iblis yang ada di dalam dirinya, yang nampaknya seolah-olah Dante memiliki mana yang tidak terbatas. Namun di saat sepertinya semua akan berakhir dengan kemenangan Dante, Kapten Yami yang telah mengakui kekalahannya dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan Dante masih belum mau menyerah. Lalu dalam dialognya, Kapten Yami berkata, "Aku tak bisa menang tanpamu, Asta." Mendengar perkataan Kapten Yami tersebut, Asta yang sebelumnya juga telah babak belur akibat pertarungannya melawan Dante pun tiba-tiba kembali dapat bangun dan berdiri di sebelah Kapten Yami, bersiap untuk pertarungan selanjutnya melawan Dante bersama dengan Kapten Yami. Selain itu, ini merupakan panggilan Kapten Yami yang pertama kepada Asta dengan memanggil Asta dengan namanya. Karena sampai chapter kali ini, kita tahu bahwa Kapten Yami sama sekali belum pernah memanggil nama Asta. Kapten Yami selalu terlihat memanggil Asta dengan sebutan lain seperti cebol dan lain sebagainya. Namun dalam pertarungan kali ini, untuk pertama kalinya, kita dapat melihat Kapten Yami memanggil Asta dengan nama aslinya, yang tentu saja membuat Asta kembali dipenuhi dengan kekuatan dan semangat untuk bertarung bersama dengan Kapten Yami untuk berhadapan dengan Dante. Selain itu, alasan mengapa Kapten Yami lebih memilih Asta untuk membantunya daripada anggota Banteng Hitam lainnya yang berada di area tersebut sepertinya adalah karena pertama, mana dari anggota Banteng Hitam lainnya seperti Vanessa dan Henry telah habis akibat pertarungan sebelumnya ketika berhadapan dengan Dante. Selain itu, Gouch juga tidak akan mungkin bertarung setelah mengalami luka yang sangat parah ketika berhadapan dengan Dante. Lalu untuk Pinral dan Grey, mereka tampaknya memiliki sihir yang tidak cocok jika harus berhadapan dengan Dante. Malah sepertinya jika Pinral dan Grey harus ikut membantu Kapten Yami bertarung, kemungkinan besar mereka yang malah menjadi beban bagi Kapten Yami. Yang kedua adalah karena Asa adalah pengguna kekuatan anti sihir yang mana akan sangat bermanfaat ketika berhadapan dengan Dante. Dan yang ketiga adalah Asta juga pengguna kekuatan iblis sama seperti Dante, yang mana ada kemungkinan kalau dalam pertarungan kali ini Asta akan dipaksa untuk dapat menggunakan kekuatan lanjutan dari pedang ketiganya yang mungkin akan dapat membalik keadaan saat ini. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih, sayonara.